anak pejabat menikah dengan anaknya anggota dewan, oh sama-sama pejabat juga gitu ya. Nah itu homogami. Kemudian ada lagi misalnya homogami juga bisa berlaku, misalnya adalah anaknya tukang somai menikah dengan anaknya tukang batagor. Nah itu pun termasuk homogami. Kemudian ada lagi heterogami. Heterogami itu lintas sosial, lintas status sosial maksudnya. Misalnya adalah anaknya tukang batagor menikah dengan anaknya direktur perusahaan apa ya? Direktur perusahaan telekomunikasi misalnya. Nah, itu namanya heterogami karena dia lintas status sosial seperti itu. Nah, itu ya. Kemudian menetap setelah menikah. Jadi kan setelah menikah kemudian memilih untuk menetap. Lokasi menetapnya di mana itu kemudian bisa menjadi suatu pola tersendiri. Oke, yang pertama ada yang disebut patrilokal. Patrilokal ini biasanya disebut juga sebagai virilokal, yaitu adalah adat yang mengharuskan pasangan tersebut tinggalnya bersama keluarga suami. Patrilokal, pak, papa, ingatnya begitu ya. Nah, jadi bersama keluarga suami. Selanjutnya ada lagi matrilokal. Nah, berarti adat yang mengharuskan mereka pasangan tersebut tinggal bersama keluarga istri. Itu namanya matrilokal. Nama lain matrilokal adalah ukurilokal, uksurilokal maksudnya begitu. Uksurilokal gitu ya. Kemudian ada lagi bilokal. Bilokal itu adat yang mengharuskan keluarga suami untuk waktu tertentu tinggal di maksudnya pasangan tersebut mengharuskan pasangan tersebut tinggal bersama keluarga suami untuk waktu tertentu. Kemudian gantian ke keluarga istri untuk waktu tertentu. Misalnya udah beres lagi ke keluarga suami lagi untuk waktu tertentu, habis itu ke keluarga istri lagi. Nah, itu namanya bilokal. Itu ya agak repot memang. Kemudian ada lagi neolokal. Neolokal itu misalnya suami sama istri udah tinggalnya ngambil jalur tengah. Jadi jauh dari keluarga suami, jauh juga dari keluarga istri gitu ya. Jadi berdiri sendiri akhirnya, berdikari itu dia tuh. Itu namanya adalah neolokal. Kemudian ada lagi avunkulokal. Avunkulokal itu adalah eh pasangan baru tersebut tinggal bersama saudara laki-laki dari ibu gitu ya. Saudara laki-laki ibu berarti paman gitu ya. Pamannya dari pihak suami gitu. Jadi paman yang dari ibu cuman dari pihak suami. Itu ya. Jadi istri tetap ngikut sebenarnya ini perluasan dari apa namanya patrilokal ya, karena dari pamannya suami tapi dari ibu gitu. Kemudian ada lagi natalokal. Nah ini sebenarnya adalah diambil dari kata natal. Natal itu lahir artinya. Nah jadi natalokal itu laki-lakinya tinggal di tempat lahirnya, perempuannya tinggal di tempat lahirnya. Artinya mereka tinggal terpisah walaupun sudah menikah. Ada yang begitu? Ada. Itu ya masing-masing tinggal di tempatnya sendiri. Ketemunya kapan? Wallahu alam. Nah, kemudian ada lagi yang disebut dengan utrolokal. Apa itu utrolokal? Yaitu memberi kebebasan kepada pasangan untuk memilih tempat tinggalnya. Udah nggak usah diatur-atur deh. Bebas gitu ya. Terserah pasangannya mau di mana. Nah, itu namanya utrolokal. Kemudian ada lagi common local. Common local itu adalah tempat tinggal mereka itu dalam bentuk kelompok. Jadi ini kayak misalnya banyak terjadi di perkampungan-perkampungan di Indonesia gitu ya. Kayak misalnya orang satu desa menikah dengan di desa tersebut. Akhirnya tinggalnya juga nggak jauh gitu dari tempat kedua orang tuanya, karena kedua orang tuanya pun ya nggak jauh di situ. Akhirnya beranak pinak di situ, alhasil jadi saudara semua tuh di situ karena mereka punya anaknya kemudian dinikahi sama orang situ lagi, tinggal lagi di situ. Nah itu namanya common lokal gitu.
Nah, itu lembaga keluarga ya. Nah, sekarang kita masuk ke lembaga pendidikan. Jadi yang kedua akan kita bahas adalah tentang lembaga pendidikan. Oke, lembaga pendidikan dia juga punya fungsi manifest dan juga punya fungsi laten. Fungsi manifest dari lembaga pendidikan adalah mengembangkan minat dan bakat, kemudian pewarisan budaya, mempersiapkan individu untuk memasuki dunia kerja, menumbuhkan sikap demokrasi, mengembangkan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sekali lagi fungsi manifest itu adalah fungsi yang diharapkan gitu ya. Kemudian ada lagi fungsi laten. Fungsi laten di sini ada memperlambat masa remaja. Loh, kok bisa masa remajanya jadi diperlambat? Iya, karena kalau misalnya ketika kita terus sekolah, habis sekolah, lulus sekolah, terus habis itu kuliah, akhirnya apa? Akhirnya menikah pun jadi diundur. Setelah menikah jadi diundur, otomatis dia statusnya masih tetap sebagai remaja. Artinya masa remaja mereka jadi lebih panjang. Itulah yang disebut dengan memperlambat masa remaja gitu ya, atau memperlama sebenarnya masa remaja. Kemudian ada lagi fungsi latennya adalah mengurangi pengendalian orang tua. Iya, karena ketika di sekolah akhirnya orang tua jadi tidak bisa mengontrol secara langsung karena ada perwalian. Siapa walinya? Gurunya gitu ya. Itu mengurangi pengendalian orang tua. Kemudian ada lagi fungsi latennya juga adalah untuk mempertahankan kelas sosial. Contoh misalnya orang kaya disekolahkan anaknya, kemudian dengan nanti anaknya tersebut mendapat pendidikan yang tinggi, kemudian dia bisa mempertahankan status sosialnya atau kelas sosialnya. Bisa juga sebenarnya untuk meningkatkan status sosial keluarga, itu bisa juga ya. Kemudian ada lagi menyediakan sarana untuk pembangkangan. Loh, kok begitu? Iya, karena ketika di sekolah akhirnya memunculkan tuh setelah bersama teman-temannya yang mungkin tidak bisa kita kontrol satu persatu, itu bisa kemudian dia melakukan kenakalan-kenakalan remaja. Bukan berarti kenakalan remaja itu selalu melanggar peraturan perundang-undangan atau peraturan agama. Nah, bukan berarti seperti itu ya. Kenakalan remaja yang dalam hal positif-positif aja gitu ya. Misalnya ya udahlah, nggak usah saya contohin, udah banyak tuh ya. Ntar saya dikira memprovokasi untuk melakukan hal-hal yang buruk gitu. Oke, gitu ya, itu lembaga pendidikan. Nah, ini ada lagi bentuk lembaga pendidikan. Jadi ada lembaga formal, ada lembaga non formal, ada lembaga informal. Kita bahas pertama lembaga formal. Lembaga formal itu adalah berdiri secara resmi, kemudian dia bisa mengeluarkan ijazah resmi gitu ya. Itu formal, resmi, uh, terintegrasi dengan negara. Entah sekolahnya swasta ataupun negeri, tidak masalah. Yang pasti dia bisa mengeluarkan status ijazah, gitu kan ya. Itu formal. Kemudian ada lagi lembaga non formal. Ya, ini di sini diberi contoh adalah bimbel gitu ya. Itu bimbel termasuk ke dalam lembaga non formal, tidak bisa memberikan ijazah. Ada sertifikat, ya sertifikat berbeda dengan ijazah gitu ya. Kemudian ada lagi lembaga informal. Lembaga informal itu adalah keluarga. Loh, kok keluarga? Iya kan, di keluarga juga kita mendapatkan pendidikan gitu ya. Nah, pendidikan yang didapat di keluarga namanya pendidikan yang bentuknya adalah informal gitu. Nah, ini ada lagi asosiasi lembaga pendidikan ya. Ini ada sekolah formal, kemudian ada bimbingan belajar, kemudian ada kursus gitu ya, dan macam-macam. Oke, begitu ya. Jadi sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat penjabaran kali ini tentang bentuk lembaga sosial, yaitu lembaga keluarga dan lembaga pendidikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.